bernama Yesus. Jadi Kak, yang kita percaya Allah Tritunggal Kak. Jadi yang kita sembah Allah Yesus Bapa, percaya nggak Anak, dan kepada Roh tiga Kudus. ilah ini? Iya Kak, Apakah karena Yesus- mereka kan adalah satu. Bapa dan Apakah Yesus Yesus adalah pernah satu. mengajarkan bahwa ada tiga ilah? Oke, aku jawab dulu ya. Jadi dia ada Kak di Matius 28. Aku jawab. Itu disuruh baptis Oke. dalam tiga. Nah, Yang jadi saya katakan ini pertanyaannya, diibadahi, disembah. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada tiga Tuhan? Bukan tiga Tuhan Kak, bukan tiga Allah, tapi hanya satu Allah. Jadi Satu Allah. kebanyakan orang-orang Muslim itu berpikir bahwa Tuhan atau Allah kita itu ada tiga, padahal hanya satu Kak. Bagaimana Anda bisa mengatakan satu sementara tiga? Coba Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke. Satu atau tiga di situ? Saya jelasin dulu ya Kak, perumpamaannya tunggu sebentar. Iya. Oke. Oke, Itu adalah- supaya itu adalah sim. soalnya orang Muslim berbeda paham Kak dengan yang Bukan, Anda yang berbeda paham dengan Yesus. Oke, Bukan saya Muslim. jelasin dulu Kak, tiga di dalam satu. Adalah anti Oke. Itu kan Jadi konsep Anda. dibesarkan- Sekarang begini. Boleh dibesarkan dulu Sekarang Kak, begini. yang catatannya. Sekarang begini, jangan ke situ dulu, Ketika Tuhan belum menciptakan Maria, sebelum Maria diciptakan oleh Tuhan, apakah Yesus sudah ada? Dibesarkan dulu ya firman dari Yesus Subhanahu wa taala itu tolong dibesarkan. Sebelum Turunkan itu host ini, Rafael. sebelum Lanjut, Maria turun. diciptakan oleh Tuhan, apakah Yesus sudah ada? Iya Kak, sudah ada. Kan dia firman Di Allah. mana Yesus? Coba di mana Yesus pada saat Maria belum hamil? Ini belum Yohanes diciptakan? 1 ayat 1 kan Kak. Pada mulanya adalah firman, firman itu. Oh, gimana ini? Mas, yang sama-sama saya dengan tanya Allah. Yesusnya, yang saya tanya Yesus, Iya kan bukan firman. Allah itu firman Yang Allah itu saya yang tanya manusia, dan Yesus, bukan firman. Iya Kak, Yesus itu firman Kak. Di Yesus mana itu dalilnya firman. Yesus firman? Di mana dalilnya Yesus itu firman? Baca Yohanes 1 sampai ayat 1 Itu sampai bukan ayat Yesus. Yohanes 1 itu bukan Yesus. Firman Ih. yang telah menjadi manusia. Ini namanya Yesus Kristus ini Kak. Bu, Ibu, saya tanya dulu. Tidak ada seorang Pada pun, saat tidak seorang Maria pun belum yang diciptakan, melihat Yesus Allah, di tapi mana? Yesus bicara bersama-sama sendiri sudah dengan dia. Allah, Kak. Udah mulai sakit. Bersama-sama dengan Allah. Dengarkan, Di Ibu, mana dia Ibu. bersama-sama dengan Allah itu di mana, Ibu? Di mana? Itu tadi di Kejadian 1 saat penciptaan Ih, kan mereka sudah di mana bersama. Yesus ada di Kejadian 1? Di mana? Yang tadi saya tunjukkan di baiklah kita menjadikan manusia Mana menjadi- Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Kan itu disebut tiga kan kita kan Kak, lebih dari satu. Mana disebut 3 di sana? Mana disebut 3? Mana? Kak, kita pahami apa yang tertulis ya. Ini bukan. Iya, silakan. Jangan Anda mentafsirkan seenak perut kitabnya orang. Mana 3 di sana? Mana 3? Ini yang kami diajarkan Kak. 3 di sana? Mana 3? Ini yang kami diajarkan Kak. Iya, diajarkan dengan mentafsirkan salah kitabnya orang. Mana di sana ada 3 Tuhan di situ? Mana coba? Ini baiklah kita yang kami pahami sini Kak. 3 pribadi itu. Allah Bapa, Dari mana Anda Firman memaknai di situ ada Yesus? Kan ada bilang kan firman Allah itu Yesus yang Di mana dikatakan firman Allah itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Di Yohanes 1 Kak. Yohanes 1 itu yang bersama-sama dengan Tuhan itu firman, bukan Yesus. Gimana sih? Iya, sebelum Yesus. Nah, sebelum Yesus. Dia kan Kak dia diberi nama Yesus kan. Jadi sebelum dia bernama Yesus, dia adalah firman Allah Kak. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bahwa dia di situ bernama firman Allah itu? Di mana Yesus dipanggil firman? Firman, mau ke mana? Mau ke pasar, Paman? Di mana Yesus pernah dipanggil firman? Dan di mana Yesus pernah mengatakan akulah firman? Di mana itu? Oke Kak, siap. Ada. Ya, Di kitab silakan. Yesaya, oke. Ya, silakan. Lain kitab orang. Di kitab ikan Kakak bilang data karena, oke. Iya, silakan tunjukkan di mana Yesus disebut firman di sana. Oke, di kitab 4 Yesaya 43 kan Kak, judul perikopnya. Nomor 10-nya coba Anda baca. Kakak, Allah adalah satu-satunya penebus. Nah, penebus itu terus? kan Tuhan Yesus, berarti tuh penebus itu adalah Allah.
Terus ayat 11 berkata, Nomor 10-nya dong. Nomor 10-nya dulu. Nomor 10 dulu. Iya, nomor 10. Oke. Silakan. Bisa besarkan kakak? Kamu Silakan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Terus? Ini Tuhan Yesus. Jadi aku ini Allah. Kenapa lari ke Yesus, Kenapa lari ke Yesus? Ya, terus Kenapa lari lanjut. ke Yesus? Sebelum aku lanjut Kak, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada apa? Tidak ada Allah yang dibentuk. Sabar dulu. Akulah Tuhan. Sabar dulu, dan tidak ada- sabar. Jangan menyesatkan di sini. Dengarkan dulu. Dengar. Di Yohanes 4 di Yesaya 43 nomor 10 di situ, ada nggak Tuhan dibentuk setelahnya? Iya, tidak ada Kak. Tidak ada. Tidak Yesus ada. itu sendiri Tidak ada. Sabar. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya, oke? Iya. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Tuhan, jadi Kak dengar Kak. Saya ulang dulu. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Dengar dulu. Akulah Tuhan. Jangan nomor 10-nya dulu. Nomor 10. Jangan Iya, coba nomor nipu. 10 kan Jangan tadi nipu. sudah baca, Kak. Nomor 10. Dan Nomor 10 sambung ada lagi, nggak Tuhan yang dibentuk? Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Kakak harus sambung dengan. Tunggu. Jangan nipu. Jangan menipu. Ada tidak Tuhan yang dibentuk? Dan tidak ada juru Ada selamat tidak selain Tuhan yang daripada dibentuk? Tuhan. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Saya tanya ulang. Ada Sendiri tidak dari Tuhan juru yang dibentuk selamat, setelah Kak. ini? Allah sendiri. Tidak ada, karena kan memang Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? sendiri, Kak. Ada yang punya kitab datang banyak mak. Udahlah ini Ada lah. tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Wahai penipu. Ini tuh ini lah ayatnya Kak. Nomor 10-nya itu apa dikatakan? Aku dimut-mut Nomor 10-nya terus. apa yang dikatakan di situ? Nomor 10. Aku dimut-mut terus. Nomor 10 apa yang dikatakan situ? Wahai penipu, pendusta, Kak, penyesat. harus baca ayat 11. Wahai Kak. penyesat. Apakah Kakak, Tuhannya kakak, Yahudi? kakak. Dengarkan. Wahai penyesat, dengar. Apakah Tuhannya Yahudi dibentuk memiliki biji sakar? Akulah Tuhan. Ya itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhan Yahudi, bukan Yesus itu. Akulah. Penipu. Tuhan Yesus adalah Penipu. juru selamat, Jangan Kak. diturunin. Aduh. Ada yang punya kitab soalnya. Yang Kenapa punya diturunin? kitab ini. Anda ada yang punya kitab. Naikkan lagi. Permalukan dia. Ada yang punya kitab, harusnya dipermalukan ini. Dia masih di bawah itu. Naikkan Bang Andi. Naikkan. Saya sengaja. Naikkan lagi. Ada yang punya kitab. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Itu Tuhan yang dibentuk jadi daging, Tuhan. Para kali Iya, penipu ini. Kakak. Jadi Kakak Tuhan, baca selanjutnya. jadi Tuhan dibentuk. Iya kan, Tuhan Jadi Tuhan dibentuk. juru selamat kan Tuhan bilang selanjutnya di ayat yang ke-11. Nomor 10-nya dulu, loloskan dulu Yesus. Biarin. Loloskan Yesus dulu di nomor 10. Saya sudah baca kan tadi ayat yang 10. Ada nggak? ayat Di nomor 10, 10. sabar dulu. Di nomor 10 ada nggak Tuhan dibentuk? Ikan tadi kan saya sudah baca ayat 10. Langsung ayat 11 Kak. Tunggu dulu Dan nomor tidak 10-nya ada ada juru tidak? selamat Penipu. Nomor 10-nya dulu, loloskan Yesus di nomor 10 dulu. Kalau lolos Yesus di nomor 10, baru kamu bisa ngarang cerita Yesus juga di nomor 11, tuyul. Coba loloskan dulu. Loloskan Yesus di nomor 10 dulu, coba. Lolos nggak benar Yesus nih, di Kak, nomor 10? benar. Memang tidak ada Allah selain dibentuk kan karena Yesus kan Allah Yesus sendiri. itu dibentuk Karena menjadi Allah apa? sendiri. Yesus itu dibentuk menjadi apa?
Bentuk menjadi apa? Juru selamat, Kak. Nenekmu Yesus itu kiper. juru selamat. Yesus dibentuk menjadi daging. Hei, Juru selamat. tuyul. Iya, Tuyul, Kak. penipu tukang Dan tahayul. itu- Yesus dibentuk menjadi daging. Iya. Dasar penipu. Enggak penipu, Makasih yang Kak. punya Ya, kitab silakan kau terang. berhadapan dengan yang punya kitab. Woi penipu, silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Enggak penipu. Ini Kau diam dulu, kau diam dulu. Kau nipu. Katanya Tuhan tidak dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging, kampret. Dasar Kau diam dulu. penipu. Diam Juru dulu. selamat. Kau diam, penyesat. Diam, penyesat. Silakan Bang Billy. Selamat. Iya, Bang Billy terangin oke. dulu ya saya itu Bang Billy. Ini kok ada Kristen mengklaim di situ ada Yesus. Ini ya, Silakan, Bang jadi Billy. pertama ini kitab Yesaya. Gak malu. Tuh, Yesaya saja ini. Khusus kitab Yesaya. Ya. Suruh baca dia, paham dak? Di dalam teks aslinya berbunyi Atem kalian. Atem Edai Neum Hashem Fe'afdi Asher Bakharti Lemaan Tadu Feta Aminu. Artinya ayat 10 ya. You are my witnesses. Jadi kalianlah saksi-saksiku. Siapa saksi-saksi ini? Adalah Bani Israel. Ban Bukan Israel. Bani Israel, bangsa Israel, bukan orang Kristen. lain, nggak ada. Bukan. Neum Hashem, perkataan Hashem, firman Hashem. Neum Hashem apa firmannya? And my servant, dan hambaku Israel yang aku pilih Israel. So that you will know, supaya kalian bisa tahu dan percaya di dalam bahwa aku, mana tadi? Supaya kamu percaya in me, kepadaku, supaya kamu percaya kepadaku dan memahami and understand that I am He, bahwa akulah Dia. Before me, sebelum aku, nothing was created by God. Sebelum aku, teman yang benar ya. Sebelum aku, nothing was created, tidak ada yang diciptakan, menciptakan satu Tuhan pun tidak ada. Nor juga tidak ada Tuhan setelah aku. Jadi nggak ada. Siapa Tuhannya? Nih, Tuhannya kami. Ayat 11. Lanjut ayat 11, Pak. Lawan, lihat ya. Jadi Tuhan yang di sini dibicarakan Tuhannya nih YHWH, bukan Yesus. Lanjut Ya. ayat 11, Pak. Ayat 11. Ya, betul ayat 11. Anoki, lihat. Anoki, akulah YHWH, bukan Yesus. Ya, bukan Yesus. Anoki, Hashem. Ve'en mi baladai Mosia, ya. Akulah Hashem nih. Only I, hanya aku Hashem, and there is no deliver aside from me. Ya, jadi siapa Mosia atau penyelamat Israel? Ini namanya Hashem. Mana tadi? Nih dia. Iya, Allah sendiri kan. Iya, Hashem YHWH, bukan Yesus. Mana Yesus di sini? Oh iya, Kak. Memang kan dia Allah. Yesus. Jadi seorang profesor yang guru kamu tuh, Memalukan. guru kamu Profesor Edwin aja kemarin dia sudah mengakui tidak ada Yesus tertulis di dalam kitab Tanakh. Memang nggak ada Yesus dalam kitab Tanakh tertulis. Ya, jadi nggak ada Yesus di dalam kitab Yesaya. Satu pun tidak ada. Kalau ada, orang Yahudi akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke, Lanjut. saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan lagi di mana Yesus itu. Ini di sini nggak ada. Akui Ya, dulu Tuhan. itu, Di sini akui di mana dulu Yesusnya, Yesaya coba? tadi gimana? Di mana Coba Yesusnya di sini? Kitab buka Kakak. Jadi kita mau sambungkan Yesaya perjanjian 43 dulu, lama Dek. dan Sabar. perjanjian Sekarang baru. di mana Yesus di sini? Di mana kata Yesua di sini? Kan dia Yesaya. juru selamat, Kak. Kan ada di ayat 11. Aku apa juru selamat? Nih dengerin ya, dengerin. Anoki, dengerin. Anoki, akulah YHWH, ya. Tidak ada penyelamat selain aku, Mosia. Iya, benar, Nih. Kak. Benar. Makanya Iya, Yesus siapa itu namanya? Allah sendiri. Iya, namanya siapa? Dia turun ke dunia, firman Allah, turun ke dunia menjadi Yesus. Dia Enggak, ini Yesus bukan tulisannya. Iya. Ini bukan Yesus loh. Iya, memang Allah kan, Kak. Kan Ya Yesus. Yesus dibentuk nggak?
Yesus itu iya Kak dibentuk. Iya, berarti ada Tuhan lain setelah Tuhan baru dibentuk. Bukan, dia berinkarnasi Kak. Lanjut. Yang turun menjadi manusia Kak. Lanjut. Adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Anda sudah baca tadi tidak ada Tuhan dibentuk, Yesusmu dibentuk, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, Parah ini perempuan. maksudnya Allah sendiri, firman Allah berinkarnasi jadi manusia Kak untuk menyelamatkan. Ilmu dari mana itu? Di Alkitab kan tertera begitu. Mana coba? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Itu kakak tuh dengar dulu ya. Saya bukan. Mana? Saya bukan. Memalukan, parah kali nih orang. Di mana dalilnya Hasem menjelma menjadi manusia? Dalilnya mana? Maksudkan Tuhan Yesus Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk Itu kita. menganugerahkan, berarti mengutus, memberikan, Iya, menganugerahkan, memberikan sebuah anugerah untuk menganugerahkan, mengutus, kemudian hambanya. Loh kok Anda katakan Tuhan Hasem jadi manusia, itu dalilnya mana? Oke, tunggu ya. Mana dalilnya? Saya Hasem jadi manusia dalilnya mana? Oke, tunggu ya. Maksudnya apa Kak? Hasem jadi manusia, mana dalilnya? Dengar ya, tuh Kak, saya cari. Di mana? Jangan bilang tulis di kitab Arat, jangan. Iyalah, karena kan saya orang Kristen di kitab. Ya, saya butuh Hasem, saya nggak butuh Theos. Hasem jadi manusia itu loh, mana dalilnya? Nggak tahu Kak, saya nggak ngerti hasem-hasem itu. Loh, jadi Tuhanmu yang kau katakan Yesus itu inkarnasi dari mana? Dewa atau Tuhannya Yahudi? Kak, coba lihat dulu di Alkitab. Hari ini telah lahir bagi Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Bukan hari ini telah lahir juru selamat Tadi kan Tuhan di bilang, kota Daud. juru Bukan selamat. itu yang Kan saya tadi kan minta. di ayat Yang 11, saya yang minta saya kan tentang Hasem. juru selamat. Yang saya minta Hasem. Yang saya minta Hasem. Yod-He-Vav-He. Tuhan, ilah Abraham, ilah Yakub. Yang saya minta ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Yang saya minta bukan Tuhanmu. Kalau itu Tuhanmu bungkus. Itu Tuhanmu bungkus. Bawa pulang ke sana ke Vatikan. Jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang sana. Bawa pulang dewamu itu. Dewamu bawa pulang dewamu yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, bawa pulang, jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang, bungkus dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu ke Vatikan. Yang saya minta Tuhannya Abraham. Tuyul. Yang saya minta Tuhannya Abraham menjelma menjadi bayi. Ayat 11 tadi kan bilang tentang juru selamat. Diam. Tuhanmu, dewamu bungkus, bawa pulang ke Vatikan sana. Yang kami imani Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhannya Yunani yang kami imani. Udah bisa diskusi, dia turunin lah. Nggak bisa. Turunin. Juru selamat itu Kristus. Juru selamat, juru parkir Tuhan kau itu. Pergi sana. Jauh-jauh dari 7 turunan umat Islam di Indonesia. Bawa pulang Tuhanmu. Bungkus sana. Jual di Vatikan, jangan bawa sini. Telah lahir dewa di kota Daud. Kami nggak butuh. Yang kami butuh Tuhannya para nabi. Jadi manusia, dalilnya mana? Lukas 2 nomor 11. Nenek Lukiper penada. Ya, lanjut Bang Andi. Bang Billy, saya sengaja telepon Bang Billy biar edukasi juga hotel ya. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Monitor. Ya. Bang Billy, gimana sih perasaan Yudaisme itu kok Bible Anda atau punya Anda itu? Ya saya terutama sering dipakai. Itu di sana nih Tuhan Anda itu, Tuhan Yahudi itu menjelma menjadi manusia gitu loh. Gimana Bang Billy bisa nerangin sama mereka? Silakan. Ya itu, jadi kan aku udah bilang, selama di otaknya teman-teman Kristen itu ada sensor Tuhan menjadi manusia, mereka membaca kitab apapun di dalam tanah ke Perjanjian Lama, sensornya itu, jadi manusia. Jadi nggak bisa dapat ilmu intisari daripada pengajaran Taurat yang benar, nggak bisa mereka. Karena ada sensor Tuhan menjadi manusia. Nah, orang Yahudi
ketika membaca, misalnya mereka membaca kitab Perjanjian Baru, kayak Rabi saya umur 18 baru dia buka Perjanjian Baru, dia ketawa-tawa ini kitab apaan katanya. Karena sensor di otaknya Tuhan bukan manusia. Kan ada ayatnya, Lois el mikazeb, Tuhan bukan manusia. Loh, tiba-tiba ada Tuhan menjadi manusia, itu nggak masuk akal. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah 180 derajat berbeda ya. Apalagi kalau kita baca dalam teks asli. Kayak tadi kita lihat Yesaya. Kemarin profesor juga waktu itu. Ada Yesus dalam kitab Yesaya? Tidak ada. Ya, di situ terusnya Mosia, Mosia dengan huruf ain. Nah, kelemahan orang Kristen ialah mereka tidak memahami Lason Kodes ya, atau bahasa suci yang dimana kitab itu diturunkan lewat bahasa itu. Jadi kedekatan firman Tuhan dengan umatnya itu terputus karena terjemahan yang ngaco. Makanya sekarang Kristen udah nggak mau, Kristen yang normal yang udah mulai perbaikan, mereka nggak mau baca lembaga Alkitab Indonesia karena itu korupnya parah ya. Tapi tetap aja proses keimanan orang-orang Kristen itu bukan berdasarkan kitab suci ya. Jadi pertama mereka bikin dulu doktrin, baru mereka rubah terjemahan, baru menjadi landasan iman. Begitu iman Kristen dibangun lewat doktrin dulu, baru imannya nongol gitu. Doktrin terjemahan diselewengkan, baru jadi landasan iman. Itu parah. Berbalik 180 derajat dengan Kristen dan Yahudi, dengan Yahudi dan Islam, di mana iman mereka dilandaskan kitab suci, di mana kitab suci itu dalam bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab, disitulah landasan iman mereka, bukan dari doktrinnya gitu. Lanjut. Bang Billy, apa hubungannya Taurat dengan Kristen yang tadi? Ada hubungannya atau tidak? Nggak ada, sama sekali nggak. Ya itulah, lihat aja tadi kita nggak nemukan Yesus, Yeshua atau Zeus di dalam kitab Yesaya, nggak ketemu. Sampai botak tuh nggak ketemu. Ya, mereka tidak akan bisa menemukan huruf yang bernama Yeshua ya di dalam kitab Yesaya tadi. Ada lagi misalnya gini, Hine el Yeshuati eftah velo efhat heozi vezimrat ya fahili lishua. Artinya Hine el inilah Tuhan juru selamatku. Nah, ada kata Yeshuati. Nah, Yeshuati itu bukanlah itu Yesua, Yesus. Itu adalah kalimat juru selamatku. Siapa penyelamatnya? Hineel. El itu yaitu Hashem. Hineel Yeshuati, inilah Tuhan penyelamatku. Gitu. Nah, si Edwin kemarin menyatakan ada loh nama Yesus di dalam kitab Yesaya. Mana? Ini, lah itu Yeshuati, keselamatanku. Enggak, bukan nama orang, tapi adalah sebuah kalimat. Begitu. Jadi orang Kristen itu tidak bisa menemukan Yesus di dalam kitab-kitab orang Yahudi. Di kitab Perjanjian Lama tidak ada Yesus. Kalau ada Yesus pasti orang Yahudi menerima Yesus. Lihat nubuatan tentang Mesias. Teman-teman di bawah bisa cek Yeremia 30 ayat 9, itu sudah jelas. Ve'abdu etasem Elohekem ve'et David malkam asyarakim lachem. Artinya mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka, yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang Mesias yang akan datang namanya bukan Yesus tapi Daud. Begitu. Kalau ada Yesua di situ pasti orang Yahudi akan percaya Yesus itu adalah Mesias gitu. Jadi para penerjemah Kristen itu miss di situ. Kalau saya jadi bapak-bapak gereja zaman dulu, saya akan putar di situ, saya ganti Daud menjadi Yeshua. Dan raja dan Yeshua raja mereka yang akan dibangkitkan bagi mereka. Pas, tapi memang tidak ada kejahatan yang sempurna, guys, pasti ada celahnya. Lanjut. Bang Billy, ini sebenarnya berawal dari siapa sih ini semua? Kristen yang seperti yang tadi ini mengais-ngais di orang untuk menubuatkan Tuhannya. Ini berawal dari mana, Bang Billy? Berawal dari bapak-bapak gereja setelah Septuaginta 2 abad lamanya setelah Septuaginta pertama. Septuaginta pertama itu murni atas paksaan dari Ptolemy Alexandria, raja Yunani di Alexandria Mesir. Nah, jadi orang Yahudi 70 rabi-rabi menerjemahkannya. Nah, bapak-bapak gereja terutama Kristen ortodok ini yang sekarang ini gencar-gencar untuk meninggikan Septuaginta sebagai teks yang paling benar ya. Mereka meneruskan ini dikasih cap Septuaginta. Jadi Septuaginta yang pertama hanya 5 kitab Musa. All the scholars, semua sarjana tahu dan yakini bahwa Septuaginta awal cuma 5 kitab Musa. Tidak ada
Septuaginta dalam kitab Mazmur Yesaya nggak ada. Nah, di dalam Septuaginta yang 2 abad setelah yang pertama ini dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, disitulah mereka yang tadi doktrin mereka sudah buat dan mereka rubah teks-teks di dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 22. Ki aris syafuni yadai veraglai, yang artinya seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, mereka ganti mereka menusuk tangan dan kakiku, seakan-akan ada penyalipan nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Itu sebuah kejahatan sistematis, guys. Itu begitu dari bapak-bapak gereja mereka, Kristen ortodok. Lanjut. Gini loh Bang Billy, sebagaimana kami di umat Islam juga, kalau mereka diterjemahnya banyak mempergunakan istilah-istilah Islam, itu kami sebenarnya ketawa, kasihan mereka yang nggak ngerti jadi korban. Kalau menurut tanggapan praktisi Yudaisme, kalau misalnya diskusi, ngumpul-ngumpul, ngobrol, membaca terjemahan yang dianggap mereka adalah nubuatan untuk Tuhannya, itu perasaan Anda gimana? Atau ketawa-ketawa atau enjoy aja? Apa gimana Bang Billy? Saya geli aja gitu. Oh, geli. Kayak kemarin profesor kayak tadi itu saya udah mau mandi nih, kan mau kerja nih jam 4. Tapi saya udah ganas juga, udah kesel gatel juga pengen naik karena saya mau jelaskan bahwa Yesaya 43 nggak ada kata Yesus di situ. Nah, saudara-saudara Kristen itu selalu berasumsi, selalu bersangka, oh mungkin ini Yesus karena ini pas dengan Yesus gitu loh. Padahal tidak ada dibuktikan secara tekstual itu merujuk kepada Yesus, nggak ada. Teks dan konteks itu tidak sama gitu. Nah, orang Kristen itu membaca teks dan konteks itu salah semua. Teksnya salah baca, konteksnya salah baca. Nah, itu warisan dari siapa? Bapak-bapak gereja mereka. Itu. Jadi bapak-bapak gereja mereka membuat doktrin, terus penerjemahannya diselewengkan sesuai dengan doktrin mereka. Jadilah doktrin dengan kitab yang salah terjemahan. Jadi semua itu salah mereka terjemahan. Lihat tadi, kita nggak nemukan kata Yesus yang menjadi firman, nggak ada. Karena memang firman itu adalah ciptaan Tuhan. Firman itu bukanlah sesuatu hal yang spesial. Kalau dalam bahasa Ibrani kan dafar, ya, faidaber, diber, itu semua berkata. Daud pun berkata, berfirman. Musa pun berfirman. Jadi tidak ada yang spesial dengan kata dafar. Nabi-nabi pun berdafar. Kita pun nih ngomong sekarang berkata. Jadi kata-kata itu atau firman itu berasal dari suku kata berasal dari kata-kata, dari huruf-huruf yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang bisa dimengerti oleh manusia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan huruf-huruf untuk menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh manusia di saat dia menyampaikan maksud tujuannya kepada manusia. Kepada malaikat dia tidak akan memakai sistem komunikasi yang sama dengan kita. Kepada kucing, kepada monyet, komunikasi Tuhan tidak sama dengan manusia. Itulah sebabnya penting memahami bahasa di mana kitab suci itu diturunkan. Islam dengan Al-Quran, kalian belajar Arabik, ya, nah, Yahudi dengan Ibrani, kita belajar Ibrani. Sehingga kalau ada terjemahan yang salah kita akan segera mengetahuinya. Begitu. Aku mandi dulu ya. Lanjut. Satu lagi. Kalau sekiranya Kristen yang tadi ini dan sebagian yang lain seperti orang-orang Yunani, Romawi di zaman sebelum kekristenan muncul, karena kan memang mereka itu adalah agama yang boleh dikatakan mengadopsi dari dari pagan penyembah berhala Yunani dan Romawi. Kita bisa buktikan di mana gereja-gereja awal-awal itu didirikan di Roma, bekas atau tempatnya bekas daripada kuil-kuil penyembahan pada dewa-dewa, begitu. Terima kasih. Tapi sayangnya Kalau misalnya mereka sebut shalom gitu. Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Shalom itu adalah salah satu nama daripada 72 nama Tuhan. Shalom itu adalah salah satu nama Tuhan. Itu shalom. Nah, harusnya mereka kayak orang Katolik itu ada tuh salve. Ya, pakai itu atau bahasa Yunani yang lainnya. Itu kan bahasa Latin ya. Jadi bahkan orang-orang Kristen Katolik itu mereka pede dengan salve, dengan bahasa mereka. Kitab suci mereka ditulis dalam bahasa Latin. Jadi mereka pakai itu. Nah, jadi nggak pakai shalom atau assalamualaikum, nggak pakai kata Allah ya. Nah, itu penting.
Jadi kalian Kristen harus pede dengan keyunanian kalian, karena dari situlah kalian muncul dari iman sebelum Kristen, itu iman Yunani dan Romawi, bukan Judaism. Kalian itu jauh dari Judaism, walaupun kalian muncul dari rahim Judaism, tapi kalian dalam prakteknya kalian tidak menyembah, tidak belajar daripada huruf Ibrani, dan tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Lanjut. Terakhir Bang Billy, sering diskusi ada yang mengatakan gini loh. Siapakah Tuhannya Nabi Musa? Siapakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ada yang jujur menjawab itu adalah Yesus. Pendapat Anda? itu mimpi di yang Haliborong, terus mimpinya mimpi basah. jadi pada lengket tuh mimpinya tuh. Udah mimpi basah siang hari bolong lagi. Ngaco itu. Nggak ada. Tunjukkan saja di dalam seluruh kitab Tanakh, di dalam kitab Taurat, bahwa Musa pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Yeshua. Nggak ada. Sebaliknya Musa di dalam Imamat 7 pernah menyebut atau menyematkan nama Yahweh dengan Hashem. Imamat 11. Kalau dibuka dalam bahasa aslinya, dia menyebut Yahweh dengan Hashem. Oleh sebab itulah landasan orang Yahudi memanggil untuk mengganti nama Yahweh, karena lo jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Lihat, kita lihat fenomena yang terjadi. Resiko Tuhan digambar. Resiko Tuhan digambar itu ada sebab dan akibat. Ada asap, ada api. Ada api, ada asap. Resiko Tuhan digambar, kalian harus terima ketika Tuhan kalian diejek, diolok. Kenapa? Karena kalian menggambarkan Tuhan itu. Yang kalian bisa yakin di mana Yesus itu mukanya kayak begitu, kayak gondrong bule gitu, matanya biru, dari mana kalian bisa yakin itu? Kalaupun Yesus itu ada hidup di dunia ini, dia itu kulitnya kayak orang Arab, ya, kulitnya dark. Tidak, Yesus bukannya bule, Yesus itu orang Timur Tengah. Woi, sadar nggak kalian? Jadi kalau Yesus itu ada yang menghina gambar Yesus, wajar, karena kalian menggambar tekan Tuhan kalian. Itu logika sederhana. Lihat orang Islam, apakah Allah bisa dihina gambarnya? Gak bisa, karena memang Allah tidak ada gambarnya. Kalian menghina Hashem, Yahweh, bisa nggak? Gak bisa, karena kalian di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Tuhan, mati. Bahkan sekelas Moshe Rabbeinu tidak bisa melihat Tuhan. Begitulah resiko ketika Tuhan digambar. Lanjut. Oke. Satu lagi terakhir, izin. Ini agak signifikan bentuk. Ini harus diluruskan begitu. Sering diskusi dan saya yakin semua meyakini di sana bahwa Tuhannya itu roh. Elohim itu roh, Bapa itu roh. Sebagaimana Kejadian 1 nomor 2 itu roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Apakah Yudaisme mengakui bahwa Elohim itu atau pencipta alam semesta itu roh? Silakan. Bukan. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Semua roh ini ciptaan Tuhan. Ada lawannya daripada ruah hakodes atau roh kudus adalah ruah tum'ah, yaitu roh najis. Ada yang kudus, ada yang najis gitu. Jadi itu semua adalah ciptaan Tuhan. Roh najis ciptaan Tuhan, roh kudus ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan ciptaan Tuhan, angin Tuhan ciptaan Tuhan, awan Tuhan ciptaan Tuhan. Nah, teman-teman Kristen ini suka ngaco. Roh Allah, padahal di situ maksudnya ialah angin Allah, angin Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air, bukan roh Allah. Itu pun sudah salah terjemahan. Lihat bagaimana mereka membuat doktrin dan membelokkan terjemahan. Kata ruah di situ dalam teks dan konteks ialah angin. Oleh sebab itu Tuhan di hari penciptaan pertama dia membawa 10 hal. Salah duanya dia ialah air dengan angin. Nah, air nanti baru dipisahkan di hari-harinya. Hari-hari 6 penciptaan itu, air yang di atas sama air yang di bawah. Jadi sangat kompleks untuk orang Kristen memahami Torah. Sangat ketinggalan, sangat keterbelakangan. Kalau misalnya dulu ada apa ya? Kita lihat ya teman saudara-saudara kita di Ethiopia itu kan sangat keterbelakangan secara pendidikan, ya, sangat keterbelakangan. Kenapa? Karena informasi yang masuk kepada mereka itu lambat. Nah, itulah yang terjadi dengan saudara Kristen. Informasi mereka tentang pemahaman Taurat itu terlambat seperti orang Zimbabwe. Jadi bisa dikatakan kalian terlambat seperti orang Zimbabwe. Ketika orang-orang modern sudah memahami teknologi yang maju, kalian masih di Zimbabwe. Begitu. Lanjut.
Terima kasih Bang Billy. Kesimpulannya silahkan Tuhan Anda roh, silahkan yang sembah Anda roh, tapi jangan mempergunakan istilah-istilah dalam Islam, termasuk yang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda katakan roh. Ini yang harus kita luruskan. Begitu juga dari Bang Billy juga, sembahan Bang Billy bukan roh. Jadi tolong kalau ingin menjelaskan Tuhan Anda roh, pakailah istilah Yunani, jangan meminjam istilah Yudaisme dan jangan meminjam istilah Islam. Setuju Bang Billy? Setuju. Makasih. Jadi itu yang saya mau ngomong ini kepada kalian Kristen di bawah. Untuk kasus Entok dia nggak salah menurut saya. Kenapa? Lah kalian ngabarin Tuhan kalian. Ketika Entok bilang begitu, hak dia. Kalau di Amerika itu nggak masalah, freedom of speech namanya, kebebasan untuk berbicara. Kenapa kalian menggambarkan Tuhan kalian dengan foto dihina? Ya itu wajar itu. Kalau saya jadi Entok, saya akan bilang, dari mana kamu tahu di Yesus? Yesus ada 1000. Nih, saya kasih gambarnya. Ada yang hitam, ada yang mati sipit, ada yang Korea. Yang mana Yesus itu? Makanya Paul Zhang, tadi saya dapat video, Paul Zhang bilang, itu Yesus, itu siapa yang digambar di atas, di belakang kamu? Itu Yesus. Wah, ngarang, kamu dari mana tahu itu Yesus? Betul Paul Zhang. Mana Yesus itu bukan seperti yang ada di gambar itu. Jadi secara kalau misalnya bisa di pengacara-pengacara nanti Entok ini pinter, dia akan berargumen seperti yang saya argumen. Dari mana itu menghina? Oh, itu yang menghina Tuhan. Dari mana Tuhan gambarnya begitu? Ah, repot itu, urusan panjang. Lanjut. Makasih Bang Billy atas pencerahannya. Oke, saya jalan dulu ya. Ini mesti berangkat ngajar. Oke, sorry Aki saya Zuma. telepon, Bo. Ya, Aki Zuma, terima kasih saudara semua. Tetaplah menjadi garda terdepan untuk encounter, untuk menangkis daripada agenda-agenda misionaris mengkristenisasi Indonesia, karena itu harus diberangus dengan cara yang elegan ya, tentunya dengan cara berdiskusi, dengan cara memberikan penjelasan yang benar. Ini menurut aslinya begini, bukan begitu seperti yang kalian lakukan. Jadi kekristenisasian penginjilan harus segera di stop di Indonesia, karena harus menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ketika orang Islam sudah punya agama, ngapain kalian mesti menginjili orang ke rumah-rumah? Mau ngapain kalian? Itu harus di stop. Lanjut. Bang Billy, tadi ada si Kepas di sini. Saya tanya, kalau Yudaisme itu mau beribadah di kawasan Monas, di situ ada Istiqlal Katedral. Jawab si Kepas, ya Om Billy, Yudaisme pilih katedral dong, ngapain ke Istiqlal? Apa benar demikian? Waduh, nggak bakalan saya. Lihatnya aja tuh, lihatnya udah enak. Nanti coba ya satu kali ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman API datang terus ketemu anak saya, suruh dia masuk ke gereja, nangis dia, pasti dia setengah mati, nggak mau dia, gitu, nggak mau. Masuk masjid adem. Madem, kita biasa gitu. Aku biasa kalau misalnya dalam perjalanan mau minha sembahyang siang ke musola atau ke masjid, itu nggak masalah. Karena Rambam memperbolehkan itu ya. Karena kenapa Rambam memperbolehkan itu? Karena di dalam masjid itu tidak ada ikon, tidak ada gambar, tidak ada patung di dalamnya, dan yang terutama ya tidak ada doktrin berhala di dalam Islam. Jadi itu boleh. Makanya Rabi Taufik mengatakan boleh gitu. Kalian yang kurang informasi silakan lihat di YouTube Yahudi sembahyang di musola, itu ada tuh. Ada yang orang bule, ada yang orang Indonesia. Salah satunya itu saya di situ. Waktu itu lagi sembahyang dengan donitan sholat siang apa tuh ya. Nah, aku juga pas minha, zuhur. Aku pas minha, jadi kita bareng bersama-sama begitu. Kalau dari Indonesia arahnya sama, cuman ke kanan sedikit, belok dikit begitu. Ya, masih di ini ya, ke Palestina. Kalau kita ke Mekah, itu aja beda dikit. Berapa derajat doang ya? Kalau dari sini betul. Ya udah, pokoknya tetap menjadi garda terdepan menghentikan penginjilan dengan modus-modus Indomie dan beras 5 liter. Karena orang Islam di Indonesia ini bukanlah orang-orang yang miskin ya guys, sorry ya. Kalian bisa lihat bagaimana
teman-teman API ini udah cukup bagus sistem mereka ketika memberikan pengawalan terhadap para mualaf, diajarkan, terus juga ada yang diberikan pekerjaan. Saya lihat, saya memantau itu. Adalah hal yang bagus. Jangan sampai Kristen menjadi yang terdepan ketika ada musibah dan dengan flyer-flyer, buku-buku, traktat-traktat dan Indomie serta beras 5 liter pakai minyak goreng. Itu harus segera diberhentikan. Kalau kalian mau nolong orang-orang Islam, tolonglah dengan niat yang baik, yaitu ingin beramal, ya itu bagus. Tapi kalau kalian menolong dengan flyer-flyer terimalah Yesus, itu nggak boleh, itu ilegal. Karena orang Islam sudah punya Tuhan, kalian punya Tuhan, uruslah Tuhan kalian, gitu. Lanjut. Kalau ada misi kebencanaan, misi kedaruratan, kami umat Islam yang pertama kali datang dengan misi kemanusiaan, tapi bukan misi keagamaan. Saya nggak pernah lihat. Iya. Saya nggak pernah lihat orang Islam ketika dalam satu bencana, misalnya di Manado atau di mana, mereka menolong, terus dikasih nih Quran, nih itu baca Quran, gitu. Nggak ada. Karena kenapa gitu? Kenapa orang Islam ketika bantuan nggak ngasih Quran? Karena dikasih Quran buat apa? Mereka nggak akan bisa baca. Oten-oten nggak bisa baca Quran. Orang Islam akan mengajarkan huruf Iqra dulu, baru bisa baca Quran, kan begitu. Kalau ini kan kasih Alkitab, mereka bisa baca karena terjemahan. Ya murni karena kita kemanusiaan, karena memang hablum minannasnya di sana, bukan Betul. untuk menjual agama Islam. Tapi Betul. dakwanya ada, ya itulah misi kemanusiaan. Tapi mereka ini memasang tenda, logo besar di daerah bencana. Ya nggak tahu lah maksudnya apa gitu, Bang Billy. Betul. Ya itu. Ya udah, aku jalan dulu ya semua. Oke. Teman-teman Akizuma, terima kasih. Endi Halebes, Dalbo semua. Makasih telah Sampai repotin. ketemu. Benar. Baitraut berakha fehajlaha. Artinya, Berkat dengan keberuntungan buat kalian gitu. mantap. Oke, Baitraut, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Itu teman-teman, semoga teredukasi buat kita semua. Kami sebagai umat Islam juga tidak mendukung, tapi dalam hal konsep ketuhanan itu sama. Ya, dalam ya gitu ya. Ini banyak itu di telepon kalau gue live, tidak orang nyantai nggak ada nelpon. Kembali ke host, saya banyak telepon. Oh iya, Terima kasih Bang silakan. Andi. Kita sapa dulu, ada tamu mungkin. Selamat siang Edi. Selamat siang Edi. Sekalian Bang Juma. Itu. Aduh, bahaya kita ini. Mute ini.